Beli tahu kocek nih Mas Trip 4. Skuy, mampir lihat video kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Kami akan berbincang dengan Ibu Anis sebagai narasumber kami. Beliau merupakan pebisnis sukses di Kabupaten Jember. Salah satu usahanya yaitu Apotik A.A. Wijaya yang terletak di Tawangmangu, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bagus Akmal. Saya Wanda. Di sini Bu, kami ingin mewawancarai Ibu mengenai bisnis yang saat ini Ibu rintis, yaitu apotek ini. Ya. Dan kami ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bisa diperkenalkan, Bu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Anis Rohman Wijayanti. Saya adalah pemilik dari Apotik A.A. Wijaya daerah Tegal Gede, Jember. Di sini kami ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu, kira-kira sejak kapan Ibu memulai membangun usaha Apotik A.A. Wijaya ini? Kalau awal usahanya itu ya perkiraan tahun berapa ya? Sekarang udah jalan 3 tahun. Sekarang 2023, berarti 2020 bulan Agustus awalnya itu. Udah 3 tahun. Iya. Selanjutnya ya Bu ya, apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk merintis usaha apotik? Yang pertama, saya kan emang basicnya farmasis ya. Jadi S1 farmasi, kemudian profesi apoteker, kemudian awalnya saya dulu ikut orang kerja di apotek, kemudian kok kesini kok kayaknya enak usaha sendiri, bikin lapangan pekerjaan sendiri. Jadi mungkin memang ada basic pengen usaha, pengen berwirausaha. Mulai dari zaman kuliah itu memang sudah ada usaha. Jadi ini waktu 2020 ada ini. Sebelumnya ini kan sudah ada rukonya ini itu sudah ada. Kemudian karena memang awalnya memang untuk rencana bisnis, jadi memang ya sudah mulai tahun 2019 akhir itu sebenarnya sudah mulai mengurus perizinan dan sebagainya, mempersiapkan ini dan sebagainya. Kemudian terwujudnya itu Agustus 2020. Jadi memang karena basic saya itu farmasis, kemudian ada peluang. Terus saya lihat di lingkungan sini itu juga waktu itu masih jarang untuk apotik. Terus kan di sini kan awalnya memang agak sepi tahun 2019-2018. Kemudian seiring berjalannya waktu di daerah sini itu kan banyak perumahan dan lain sebagainya. Untuk pusat layanan kesehatan kayak puskesmas kan lumayan jauh. Kemudian klinik juga jarang. Akhirnya ya sudah bikin bisnis apotik di sini. Kira-kira ya Bu ya, strateginya Ibu untuk mengembangkan usaha apotik ini tuh dapat dikenal oleh masyarakat secara luas itu gimana? Kalau strategi bisnisnya itu yang pertama biasanya tuh saya setiap bulan itu kayak ada kegiatan, biasanya minggu keempat itu ada kegiatan kayak ngundang ibu-ibu untuk senam kayak gitu. Jadi kenalkan ibu-ibu sini itu bahwa di sini ini ada apotik. Kemudian bulan-bulan tertentu, misal pada saat anniversary itu kayak hari ulang tahun ya, hari ulang tahun apotik itu kita ngasih promo atau ngasih diskon seperti itu. Jadi banyak supaya orang masyarakat di sini tuh tahu bahwa di sini itu ada apotik. Kemudian ya pakai media sosial juga. Kalau zaman sekarang kan kalau nggak pakai media sosial kayaknya berkembangnya agak lebih susah ya. Jadi kalau pakai media sosial, pakai Instagram, kemudian WhatsApp, tip share ke WhatsApp teman-teman, ke grup dan lain sebagainya bahwa di sini itu ada Apotek A.A. Wijaya yang bisa melayani masyarakat di daerah Tegal Gede atau di daerah Jember Kota. Selanjutnya ya Bu ya, hal apa yang dapat mengancam bisnis apotek ini kira-kira? Kalau sejauh ini bisnis apotek itu kan sebetulnya untuk membangunnya sendiri itu gampang-gampang susah ya. Apalagi kalau kita memang punya basic farmasis, ya pasti ada aja pesaingnya. Apalagi sekarang yang kuliah S1 farmasi berapa, yang apoteker berapa, yang pengen buka bisnis kan pasti ada dari sekian banyak teman-teman saya atau adik-adik atau teman sejawat yang lain itu pasti ada pesaingnya. Kalau kalau kendala bisnis itu mungkin yang pertama pesaing itu pasti.
apalagi zaman sekarang kalau bikin apotek tuh lumayan gampang, jadi ya itu pesaing. Tapi ya gimana caranya kita supaya bisa, walaupun ada pesaing tetap bisa tetap bisa survive, tetap bisa jalan bisnisnya, itu pasti ada aja sih caranya. Kemudian yang paling penting ya namanya orang bisnis tuh nggak tiba-tiba berdiri langsung serak jadi gitu kan, tetap belajar terus. Jadi paling saya belajar, baca-baca buku atau ikut-ikut pelatihan yang memang ada bisnis apotek kan biasanya ada pelatihan-pelatihannya nih, itu ikut pelatihan-pelatihan di situ, nanti saya sambil belajar kira-kira strategi saya yang bisa dipakai kalau zaman sekarang tuh pakai apa, kalau nanti next mau ngadain rencana apa supaya bisnis apoteknya tuh tetap survive dan tetap bisa bersaing sama yang lain. Sebenarnya Bu, seandainya kita itu kehilangan pelanggan, terus apabila dilihat dari potensi penyebabnya itu apa? Kalau kehilangan pelanggan, potensi ya, potensi penyebab kehilangan pelanggan itu mungkin biasanya kalau kita kehilangan pelanggan itu kan otomatis yang pasti awal yang bikin kehilangan itu kan kepercayaan ya. Iya. Ya, pelanggan itu kalau nggak percaya kan otomatis nggak bakal balik. Nah, itu gimana caranya kita bisa menjaga kepercayaan pelanggan itu tadi sampai pelanggan sekali kesini itu nggak balik lagi. Ya, jadi gimana kita caranya supaya kepercayaan pelanggan itu tetap terjaga. Kemudian kalau memang ada kendala atau kondisi kehilangan pelanggan, ya gimana caranya kita bisa narik pelanggan yang lain. Ya, jadi misal ada yang kehilangan satu, ya paling nggak ada lagi datang penggantinya dia atau lebih dari itu. Kayak gitu. Jadi kayaknya jaga kepercayaan pelanggan itu yang jadi tantangan. Dan kendala sih kalau saya itu nganggapnya itu tantangan. Misalnya ya Bu, apa kira-kira yang membedakan produk di apotek ini dengan pesaing? Kalau produk secara apotek itu kayaknya sama aja ya Mbak. Iya. Jualannya kan pasti obat, kemudian alkes, kemudian apa lagi ya, perawatan bayi kayak gitu, mungkin standar. Yang membedakan mungkin kita cara promosinya. Sama kalau memang kita lagi ada diskon atau promo, bagaimana cara kita ngundang pelanggan aja kayak yang di sini beda. Itu tuh nggak konvensional kayak zaman dulu apotek. Mungkin kalau sudah ada apotek ya wis diem aja di situ, nanti orang bakal datang sendiri atau sendiri itu enggak. Tapi kalau zaman sekarang tuh kita kayaknya yang harus ngejar bola. Jadi istilahnya kalau dulu bola yang datang kita atau pelanggan yang datang kita, kalau zaman sekarang karena banyak yang pesaing, kita harusnya yang lebih aktif gitu untuk nyari pelanggan gitu sih. Iya. Siap ya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat, lancar kuliahnya. Tugasnya nilainya bagus. Ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.